Hai, ketemu lagi hari ini, hari Sabtu tanggal 10 bulan Oktober 10/10 tahun 2020. Angka yang cantik. Oke teman-teman, selamat datang di bacaan harian. Ini untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silahkan lihat rangkuman di description box di bawah video ini. Seperti biasa, hari Sabtu dan Minggu saya akan mulai dari satu kartu dari Rumi Oracle. Saya ambil yang di tengah setelah diacak, dan kita dapat hari ini adalah Victory of Mariam. Saya tidak perlu membaca detail, ini adalah tentang kita lebih besar, kita lebih kuat, kita lebih divine daripada kebanyakan orang yang mereka seperti punya kesempatan untuk mencerca kita, menilai kita, merendahkan kita. Sebenarnya yang ingin diingatkan adalah kenapa kita harus takut dengan omongan orang lain. Karena sebenarnya kita dengan dia itu nggak sebanding. Kita lebih besar daripada dia. Jadi ini digambarkan dengan Mariam ketika seseorang punya misi hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Dia adalah pioneer yang melakukan yang pertama untuk satu perubahan yang besar, dan bahwa dunia bisa dilihat dengan cara yang berbeda, dan itu dasarnya adalah cinta yang sangat besar pada pencipta kita. Jadi dasarnya adalah cinta. Jadi kalau kita katakanlah kita lebih divine daripada mereka, bukan berarti kita sedang meninggikan hati, tapi adalah ketika kita begitu yakin bahwa apa yang kita lakukan semua demi cinta yang tertinggi, dan orang selalu punya alasan untuk memberi penilaian dan penghakiman, kita tidak perlu takut, kita hanya perlu terus berjalan. Ini adalah cerita tentang victory atau kemenangannya Mariam. 3 kartu dari Lenormand. Ya, karena memang yang di tengah gunung, artinya memang ini bukan perjalanan yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilampaui. Barangkali ini adalah seperti orang ingin mengatakan sesuatu tentang hal yang sukar aja. Jadi ini dalam rangka kita mencari abundance, mencari bisa kecukupan, atau ke abundance itu sebenarnya tidak hanya cukup ya, tetapi yang berlimpah, sesuatu yang berlimpah. Dan kalau saya melihat pada saat ini lebih pada spiritualitas kita merasa cukup. Jadi cinta kita tuh begitu banyak mengalir ya. Dan saya tidak bicara tentang cinta yang biasa ya. Saya bicara lebih cinta yang sifatnya lebih spiritual. Kalaupun kita mencintai orang itu lebih ke kemanusiaannya. Jadi bukan karena kita mencintai ingin mengambil sesuatu, tapi karena kita ingin mengasihi, dan itu yang kita punya berlimpah. Itu nggak mudah karena kadang-kadang orang punya pemikiran tentang apa yang kita bisa peroleh kalau kita memberikan sesuatu. Nah, pada saat ini ya itulah ucapan yang kita dengar, sementara kita yakin ketika kita ingin memberi itu nggak ada lain alasannya, hanya ingin memberi dan membantu. Ya, jadi itu yang saya lihat. Dan kemudian ada 3 deck. Yang pertama di sini smoky quartz ya, clearing negativity, release negativity from within or around you. Jadi kan gambar di sini sebenarnya mengatakan kata-kata yang negatif, semua yang sukar, kata-kata yang ingin menghentikan kita untuk mendapatkan emosi yang berlimpah tersebut. Bahwa cinta tidak selalu diukur dengan matematika, tapi itu adalah kebiasaan masyarakat kita untuk selalu menghitung apa yang masuk dan apa yang keluar. Dan ini sepertinya pesannya adalah tentang hal tersebut. Jadi kita lepaskan aja. Kalau memang panggilan kita adalah membuat hitungan itu, it's okay juga. Tapi bacaan ini memang pada saat ini tidak sedang bicara hal yang tersebut. Kita bicara tentang hal yang lebih tinggi pada hari ini, dimana ketika kita ingin mengekspresikan spiritualitas kita dengan memberi kepada orang yang membutuhkan, dan itu dasarnya adalah cinta, kadang-kadang kita melakukannya seperti
orang bodoh, dan ketika kita mengatakan bodoh atau rugi dan lain sebagainya, itu adalah opini yang negatif, dan itu yang ingin di-clearing, yang dibersihkan pada hari ini. Karena apa? Karena sebenarnya kita tahu lebih banyak dari dibandingkan orang lain yang mungkin yang mengatakan hal tersebut. Tentu saja kalau kita banding-bandingkan gitu dan kita membuatnya sebagai argumen, ini tidak akan berhenti. Tapi ini adalah satu keyakinan yang kita miliki bahwa kita paham tentang spiritualitas kita. Dan salah satu cara untuk healing adalah kita memberikan. Ketika kita memberikan, membantu orang lain, maka disitulah proses healingnya berjalan. Dan ini yang sedang digambarkan pada hari ini. Dan ini 3 kartu juga yang jumping. Pertama adalah footprints. You have beautiful intention of doing well in this world and having a lasting and positive effect on the planet. Jadi ini juga jelas bahwa kita ingin meninggalkan dampak yang positif untuk planet ini. Dalam arti kita tidak mengeksploitasi, mengambil dengan serakah dan sepertinya hanya untuk kepentingan sesaat, bukan. Tapi ada sesuatu yang ingin kita jadikan sebagai satu keindahan di dalam melihat alam. Revealed, do you know how beautiful you truly are? Yang itu datangnya dari rasa cinta yang mendalam, dan gambar dari kartu ini memang sangat cantik, warna ungu kuning, ungu spiritualitas, kuning kebahagiaan, merah adalah motivasi dan dorongan, serta hijau itu adalah keinginan untuk memelihara lingkungan, dan terakhir adalah birth of angels, you are surrounded with the loving support and angelic realms. Jadi memang hari ini katakanlah kita bisa lihat hari ini dari berbagai sudut pandang, dan pada saat ini bacaan yang saya tampilkan adalah yang lebih sifatnya spiritual, di mana kita yakin melangkah. Tadi ya, victory of Mariamnya, kita yakin melangkah karena kita tahu bahwa ke depan itu adalah jalan cinta yang lebih tinggi, dan kita juga tahu bahwa untuk menjalani cinta tersebut itu tidak semua orang memahami apa yang sedang kita lakukan, dan mungkin mereka akan mengatakan sepatah dua patah kata, mungkin 1000 kata juga yang berusaha untuk menghentikan kita, dan mungkin dia juga akan mengeluarkan kata-kata yang cukup keras kepada kita. Bulan yang terain dengan Neptunus, salah satunya juga karena kita memang itu energi spiritualnya sangat tinggi, apalagi bulan langsung oposisi dengan Jupiter pada pukul 12. Jadi kalau saya menjelaskan arahnya adalah lebih pada spiritualitas, memang energi ini cukup kental pada hari ini. Dan dengan T-square matahari ada di Libra, sebenarnya somehow kita tidak mudah untuk menentukan dengan siapa kita lebih align, lebih menyelaraskan diri kita, karena bisa lebih dari satu opini berada di sekitar kita, tetapi sepertinya matahari ini ingin didengarkan. Jadi hubungan antara kita dengan yang kita pilih, apapun yang kita pilih, karena lebih dari satu opsi hari ini, dan itu nggak harus tentang orang semua, mungkin ada hal lain, itu ingin diperjelas. Jadi hubungan mana yang kita pilih itu ingin diperjelas. Dan pada saat ini yang kita rasakan adalah ketika pilihan ini ternyata tidak mudah, karena seperti ada konflik antara feminin maskulin, antara give and take, antara spiritualitas dan keseharian. Itu yang kita rasakan pada hari ini. Jadi memang hari ini bukan hari yang mudah. Kenapa ditampilkan Mariam? Saya pikir juga karena Mariam itu kan sebenarnya adalah pejuang. Dia sejak dari kecil memang hidupnya adalah mengabdi pada worshipnya itu ya. Artinya dia selalu berada di tempat
yang selalu mengagungkan pencipta, dan dia dari awal, bahkan dari ayahnya, dari keluarganya, adalah memutuskan bahwa Maryam itu memang dilahirkan untuk menjadi hamba yang fokus ke spiritualitas. Jadi itu kan perjuangan, tidak ada, kayaknya kebanyakan orang tidak berpikir seperti itu kan, menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita lihat, tadi saya klik ada yang terbalik, tapi ternyata tidak ada yang terbalik yang keluar. Tapi yang jelas Three of Swords ini sebenarnya menunjukkan kalau ada perubahan dalam fondasi kita berpikir. Mungkin itu sifatnya juga yang lebih mendasar, dan saya yakin ini bukan buat semua orang. Mungkin hanya ada beberapa orang yang merasakan ada yang berubah dalam kita memandang dunia. Dan itu tentu saja sebenarnya shocking, seberapapun itu sangat internal, itu pasti akan berpengaruh. Kita akan mengalami satu keraguan dalam meyakini sesuatu. Buat beberapa orang ini bukan pertanyaan lagi, artinya ya kalau nggak mau percaya, nggak mau percaya, nggak mau berubah, nggak mau berubah, titik. Buat beberapa orang itu tidak tahan, tidak bisa mengabaikan bahwa dia melihat cara lain melihat kebenaran. Dia merasakan bahwa ada kesadaran lain yang datang kepada dirinya dia. Dan ini sebenarnya dia ingin berubah, tetapi kayaknya karena belief, keyakinan itu sudah dibentuk sejak kecil, maka perubahan ini sangat mengguncang. Dan pada saat ini karena sarannya adalah Ten of Wands, ya, itu menunjukkan kalau ini terlalu berat. Jadi katakanlah kalau tanpa disengaja, dan mungkin juga orang kan kalau berpikir kemudian menemukan satu pertanyaan yang dia sendiri nggak bisa jawab, kalau dia tanya kepada orang, jawabannya juga sudah tahu gitu ya, karena sebenarnya semua kan buku pedoman banyak, apapun bentuk pedoman, dan saya nggak hanya bicara tentang agama, saya bicara tentang banyak hal. Satu keyakinan terhadap ini harusnya dilakukan dengan cara begini, tetapi kayaknya bisa dilihat dengan cara yang berbeda, dan itu bertentangan dengan keyakinan yang sudah dipegang sejak lama. Ini membuat kita terguncang, but somehow ini sebenarnya adalah benih dari satu saat mungkin kita akan berani membela keyakinan yang baru tumbuh ini ketika ada kelompok orang lain yang punya ide sama dengan kita. Oke, ya, saya bicaranya agak abstrak karena memang itu yang saya lihat. Kalau misalnya tidak resonate, silahkan dilepas saja. Saya akan mengambil messages from spirit untuk menutup bacaan hari ini. The mind is simply the servant of the heart. Iya. Jadi memang kayaknya kita berkutat di pikiran, di kepala kita banyak sekali narasi. Mungkin bukan narasi aja ya, dan itu belum tentu datang dari luar. Itu mungkin datangnya justru dari pemahaman kita yang berkecamuk di kepala, tetapi itu sebenarnya adalah refleksi dari perasaan kita dan bagaimana kita mempersepsikan, menerima semua kejadian yang ada di luar, dan kita coba pahami, masuk ke dalam pikiran dan hati kita, tapi lebih kepada ke hati kita. Jadi yang disentuh itu adalah emosi kita, dan kemudian emosi itu bergejolak, naik, kemudian kita berusaha untuk memahaminya secara intelektual, secara akal sehat, dan itu tidak mudah dipahami pada saat ini. Oke, jadi hari ini sebenarnya utamanya adalah mungkin kita akan sibuk
dengan pikiran kita yang berkecamuk dan sebenarnya tidak ada jawabannya, ya, retorik sebenarnya semua ada di dalam diri kita. Dan kalau itu terjadi, kayak ini juga kita nggak tahan seberapapun kita menyibukkan diri, kalau suara itu datang dari hati kepala kita, dia pasti akan muncul. Anyway, saran saya, praktis aja. Kalau memang proses itu harus dijalani, ya dipikirkan saja, tidak perlu. Kalau memang nggak bisa tahan untuk tidak dipikirkan, ya biarkan dia mengalir di kepala. Ya, yang kita bisa lakukan adalah mencari informasi lebih dalam. Kalau tidak bisa ditemukan dari orang lain, somehow ya, kalau kita memang punya kebutuhan mencari jawaban tersebut, universe akan mencari jalannya untuk memberi kita pertanda atau jawaban atas pertanyaan yang selalu berputar di kepala dan hati kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan, karena kalau saya lihat perjalanan saya memahami sesuatu juga sebenarnya banyak sekali saya menemui pertanyaan yang tidak bisa saya jawab sendiri, tetapi somehow dalam keseharian tiba-tiba dalam bentuk yang simple, dalam bentuk yang tidak kita duga, jawaban itu seperti datang kepada kita dalam bentuk pesan dari berbagai, dari bisa lagu, bisa dari video, dari apapun yang kalau kita bisa relate, kita bisa pahami juga. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.